Halo, saya Indi Wisuda. Saya mengajak teman-teman semua untuk memakai produk buatan Indonesia. Assalamualaikum, salam biliar tanpa judi. Sekarang kita akan mulai bermain pola setengah meja. Kita akan mulai dengan 3 pola dengan hanya menggunakan titik center, center low, dan center high. Kita bisa memasukkan objek ball ke dalam salah satu dari 6 pocket. Tapi cue ball kita harus tetap berada di setengah meja. Dan kita harus memutuskan pocket mana yang akan kita masukkan setiap bola sebelum kita mulai menembak. Jika cue ball melewati titik tengah, kita harus mulai dari awal. Menggunakan latihan dari setengah meja sangat berguna untuk pemain lebih hati-hati, yang berarti mereka harus lebih presisi dengan sudut dan kontrol kecepatan. Sebaiknya tandai untuk setiap bola sehingga kita dapat menembak setiap pola beberapa kali. Dengan mempraktekkan permainan pola setengah meja, kita akan belajar bagaimana posisi bermain di sisi bola yang benar dan memanfaatkan sudut-sudutnya untuk membuat permainan lebih mudah, sehingga meningkatkan kemampuan menghabiskan bola. Permainan pola setengah meja bukan hanya tentang menghabiskan bola, tapi ini tentang mempelajari pukulan mana yang perlu kita lakukan. Inilah pola pertama. Periksa tata letaknya dan tentukan cara terbaik untuk menghabiskan pola ini. Dimulai dengan ball in hand atau cue ball bebas. Bersikaplah sangat spesifik pada setiap tembakan. Misalnya, tidak hanya menentukan pocket untuk setiap bola, tetapi menentukan bagaimana kita akan memukul cue ball untuk setiap tembakan dan tepat di mana kita ingin memposisikan cue ball setelahnya. Sebelum kita memutuskan pocket kita untuk bola 1, tentukan pocket mana yang akan kita gunakan untuk memasukkan bola 3. Latihan seperti ini benar-benar akan membantu kemampuan kita untuk bisa round out. Ingat, dalam latihan berikut, kita hanya akan menembakkan cue ball dengan center, center low, dan center high. Pada pola pertama, kita dituntut mulai berpikir mundur dari bola 3. Sepertinya kita akan menembak bola 3 di pojok kiri bawah. Kita ingin cue ball berada di area posisi ini untuk menembak bola ketiga. Sekarang, tugas kita adalah bagaimana cara termudah untuk membawa bola 2 ke area posisi ini untuk bola ketiga. Jika cue ball ada di sini, yang kita lakukan hanyalah menggelindingkan bola 2 dan cue ball secara alami akan menuju ke area posisi kita. Ini akan menjadi posisi ideal untuk bola kedua. Karena kita tahu di mana kita harus memposisikan cue ball untuk bola 2, kita sekarang harus mencari cara terbaik untuk mencapai area ini dari bola ke 1. Ada 2 opsi berbeda untuk mendapatkan sudut ideal ini pada bola kedua dari bola ke 1. Salah satu opsinya adalah meletakkan cue ball pada garis pocket yang sama untuk pocket sudut kanan bawah dan gunakan center high untuk mengikuti cue ball ke arah garis ini. Masalah dengan opsi ini adalah bahwa kontrol kecepatan harus sempurna. Jika tidak, cue ball akan berputar terlalu jauh dan berakhir dengan sudut datar, atau berakhir pendek dari sudut ideal. Cara yang lebih mudah untuk berpindah dari bola 1 ke sudut ideal ini adalah dengan menembakkan bola 1 ke pocket tengah. Kita akan menembak cue ball di atas tengah, tapi bukan atas maksimal. Saat kita menembak bola 1, tetapkanlah sudut pada rail dan buatlah putaran cue ball dengan lembut, dan cue ball akan bergerak menuju ke rel samping dan masuk ke area posisi. Tandai titik di rel yang dibutuhkan cue ball untuk memukul dengan chalk. Jika kita berlatih pukulan ini dan cue ball kita mengenai rel terlalu tinggi, itu berarti kita membutuhkan lebih banyak sudut pada bola 1. Posisi pukul bola 1 ketipisan.
Jika kita menembak bola 1 dan cue ball mengenai rel terlalu tinggi, itu berarti kita memiliki terlalu banyak sudut pada bola pertama. Posisi pukul bola 1, ketebalan. Latih tembakan ini sampai kita bisa merasakan sudut yang kita perlukan pada objek ball untuk mengenai target kita di sisi rel. Kita akan tahu bahwa ini adalah sudut yang tepat saat kita bisa mendaratkan ke area posisi kita dengan sedikit usaha. Kita akan tahu bahwa ini adalah sudut yang tepat saat kita bisa mendarat di area posisi kita dengan sedikit usaha. Setelah kita memiliki posisi pada bola 2, latihlah supaya cue ball berada di dekat area untuk bola ketiga. Jika kita berakhir di posisi ini, maka kita akan memiliki terlalu banyak sudut pada bola 2. Jika kita memposisikan di sini, maka kita tidak memiliki cukup sudut pada bola 2. Tujuan dari pola ini adalah memainkan sudut yang tepat pada bola 2, di mana yang harus kita lakukan hanyalah memfollow-nya, dan cue ball secara alami akan bergerak menuju ke area posisi. Berikut adalah contoh latihan selanjutnya. Pelajari pola ini dan cobalah mencari cara terbaik untuk menjalankan bola dengan posisi ball in hand atau bola putih bebas. Kuncinya di sini adalah mendapatkan sudut yang tepat pada bola 2 untuk mendapatkan bola ketiga. Sama seperti pola pertama, kita akan berpikir mundur dari bola ketiga. Kita sekarang tahu kita akan menembakkan bola 3 ke dalam pocket pojok kanan atas. Jadi, kita perlu mencari sudut yang bagus pada bola 2 yang akan memudahkan untuk memposisikan cue ball ke bola 3. Jika kita berakhir di sini untuk bola 2, yang harus kita lakukan hanyalah memfollow-nya dan posisi pada bola ketiga akan sangat mudah didapatkan. Sekali lagi manfaatkan kerja dari sudut. Tapi, bagaimana kita bisa mencapai area posisi ini dari bola pertama? Jika tembakan ini muncul di pertandingan, banyak pemain pemula akan meletakkan cue ball di sini. Dan mereka akan menggunakan side spin untuk mengarahkan cue ball ke arah rel samping. Yang biasanya terjadi adalah mereka akan salah memasukkan bola 1 dan malah membuat cue ball menabrak ke bola 2. Atau mereka akan melakukan overhit dan meleset dari area posisinya. Sulit untuk menentukan posisi cue ball saat memakai dengan cara ini. Sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian cara termudah untuk mencapai area ini hanya memukul bagian tengah pada cue ball. Mungkin tidak mudah pada awalnya, tetapi setelah kita menguasai bidikan ini, kita akan kaget melihat seberapa baik kita akan dapat mengontrol kecepatan. Tempatkan cue ball cukup dekat dengan bola pertama dan berkonsentrasilah untuk mencoba memukul hanya potongan tipis dari bola pertama. Beberapa kali pertama kita mencoba tembakan ini, kita mungkin akan terlalu banyak memukul bola 1, sehingga mengirim cue ball ke tengah meja, atau memukul terlalu tebal. Masalah yang dihadapi banyak pemain saat menembak bola yang menggantung di pocket adalah mereka menembak terlalu cepat. Ketika seorang pemain profesional menembakkan bola yang menggantung di pocket, mereka menghabiskan banyak waktu untuk tembakan itu seperti pada tembakan meja penuh. Ini adalah jenis tembakan yang hanya dipraktikkan oleh beberapa orang. Tetapi kasus seperti ini muncul berulang kali. Teruslah berlatih sampai kita dapat secara konsisten mendarat di area target kita. Setelah kita berakhir di area posisi kita hanya perlu memfollow bola kedua dan cue ball menuju ke area posisi. Pelajari pola ini dan cobalah mencari cara terbaik dengan posisi ball in hand atau free ball. Ketika pola ini dijalankan dengan benar, ini membutuhkan sedikit usaha. Sekali lagi, mulailah berpikir ke belakang dari bola terakhir yaitu bola 3.
Sepertinya kita akan memasukkan bola 3 ke poket pojok kanan bawah. Sekarang kita perlu menemukan cara terbaik untuk mendapatkan posisi pada bola 3 di poket ini. Jika cue ball berakhir di atas garis poket bola 2 untuk poket tengah, yang harus kita lakukan adalah memasukkan bola 2 dan cue ball akan berjalan menuju rel ujung untuk posisi di bola 3. Jadi, bagaimanakah cara terbaik untuk mencapai area posisi ini dari bola pertama? Salah satu opsinya adalah meletakkan cue ball di sini pada suatu sudut dan menarik cue ball ke area posisi yang akan kita tuju. Pukulan seperti ini harus memiliki kontrol kecepatan yang sangat baik. Jika cue ball berakhir di bawah garis poket bola 2, akan sangat sulit untuk kembali ke bola 3. Ingat, kalian harus menentukan bola di poket mana yang akan kita masukkan yang kalian pilih. Jika cue ball berakhir agak terlalu jauh, kita akan mendapatkan tembakan yang sangat sulit. Mencoba memainkan posisi di area terbuka tanpa menggunakan rel membutuhkan kontrol kecepatan yang hampir sempurna. Terlalu mudah atau terlalu sulit. Dan posisi seperti ini adalah posisi yang sangat sulit. Sekarang saya akan menunjukkan cara mudah untuk mendapatkan sudut yang benar ke bola 2. Temukan garis poket yang melewati poket samping dan bola 2. Ini adalah garis yang harus kalian lintasi untuk mendapatkan sudut yang benar pada bola 2. Tandai tempat di mana garis poket bola 2 bertemu rel dengan chalk. Tempatkan cue ball sedikit miring pada bola pertama, sehingga cue ball akan mengarah ke titik ini di atas rel. Tembak cue ball di titik atas tengah. Jika cue ball dapat mengenai tempat yang benar di rel, bola tersebut harus keluar dari rel di atas garis poket dan akan mendapatkan posisi yang bagus untuk bola kedua. Sekarang kita memiliki sudut ideal pada bola kedua. Yang harus kita lakukan adalah memasukkan bola 2 dan cue ball harus bergerak ke arah yang benar untuk posisi pada bola ketiga. Jika posisi cue ball berakhir terlalu dekat dengan garis poket bola 2, sekarang jika kita menggunakan follow atau dorong cue ball, maka cue ball akan membentur rel samping terlalu tinggi. Tembakan yang baik kita harus menggunakan patokan pergerakan dari cue ball atau pergerakan 90 derajat. Di posisi ini kita melihat jalur pergerakan cue ball dari bola 2. Karena arah pergerakan cue ball dekat dengan poket sudut yang dapat membuat cue ball masuk ke poket, kita dapat mendapatkan sedikit putaran rendah ke cue ball, atau kita dapat menggunakan putaran tinggi yang memaksa cue ball ke rel samping. Kedua tembakan akan membutuhkan stroke yang kuat. Ini pola keempat. Sekali lagi, temukan cara termudah untuk menjalankan bola secara berurutan. Berpikirlah mundur dengan posisi ball in hand atau bola putih bebas. Dimulai dengan bola ketiga. Masih belum jelas poket sudut mana yang akan kita gunakan untuk memasukkan bola 3. Kita perlu melihat hubungan bola 2 dengan bola 3 terlebih dahulu. Jika kita lihat pada bola 2, itu bisa memasukkan beberapa poket. Kita bisa memasukkan bola 2 ke poket pojok kanan atas atau poket pojok kiri bawah. Terjadi masalah jika kita memasukkan bola 2 ke salah satu poket sudut yang jauh atau di poket bawah. Karena jika kita tidak menempatkan tepat di tempat yang kita inginkan, kita akan harus melakukan tembakan keras yang panjang. Misalnya, pemain akan ambil posisi untuk bola kedua di poket kiri bawah. Tetapi, jika berakhir dengan jarak pendek dari area posisinya, sekarang terjadi tembakan yang sulit. Dan posisi bola 3 akan sangat sulit. Pilihan yang lebih baik ke bola 2 adalah pilih salah satu poket dari dua poket tengah. Mari kita lihat poket tengah bawah terlebih dahulu. Pemain memasukkan bola 1 dan menarik kembali ke area yang ditandai untuk bola kedua. Dari sini yang harus kita lakukan adalah memfollow bola 2 dengan maksud menempatkan cue ball untuk bola 3 untuk poket pojok kanan atas.
Masalah yang terjadi dengan cara ini adalah area posisinya untuk bola 2 sangat kecil. Kecepatan cue ball harus hampir sempurna ketika kita menarik cue ball dari bola pertama. Terlalu pendek atau terlalu panjang. Sekarang mari kita periksa pocket tengah atas. Jika pemain bisa naikkan cue ball di mana saja di area ini, dia masih bisa memasukkan bola 2 dan mendapatkan posisi bagus untuk bola 3 di pocket pojok kanan bawah. Area posisi untuk pocket samping ini jauh lebih besar sehingga kontrol kecepatannya tidak harus sempurna. Mari kita temukan cara termudah untuk setel dari bola 1 ke area posisi yang ditandai untuk bola kedua. Salah satu pilihan adalah menempatkan cue ball di sini dan keluar dari salah satu rel menuju area yang ditandai. Opsi ini sangat efektif, tetapi membutuhkan kontrol kecepatan yang sangat baik. Jika cue ball berakhir agak pendek dari area posisi, kita tidak bisa lagi memasukkan bola 2 di pocket tengah dan sulit untuk mencapai posisi kita ke bola 3. Pilihan yang lebih baik adalah menempatkan cue ball di sini dan membuat cue ball berjalan dari kedua sisi rel. Sekarang ketika cue ball keluar dari rel kedua, ia akan bergerak ke dalam area posisi. Dengan memainkan posisi dengan cara ini, kita mengurangi kesalahan yang lebih besar. Saat kita mencoba tembakan posisi ini, kita akan menembak cue ball dengan low spin. Jika cue ball kita tidak menembak dengan low spin yang sempurna, kita akan menabrak di bawah diamond kedua. Jika low spin terlalu banyak, maka cue ball akan bergerak lebih ke arah pocket samping. Teruslah berlatih sampai kita dapat secara konsisten mendarat di area posisi yang ditentukan. Dan sekarang adalah latihan terakhir. Pelajari tata letaknya dan temukan cara terbaik untuk menjalankan bola secara berurutan. Kuncinya di sini adalah mendapatkan angle yang benar pada bola kedua dan memposisikan cue ball ke bola 3. Sepertinya kita akan memasukkan bola 3 di pocket pojok kanan atas, yang artinya kita perlu mencari cara terbaik mendapatkan posisi pada bola 3 dari bola 2. Opsi pertama adalah menembak bola 1 dan berakhir di sini dengan bola 2. Kemudian dengan menggunakan high spin, kita akan mengirim cue ball ke rel ujung dan kembali ke posisi di bola ketiga. Masalah pada kasus ini adalah bahwa itu bukan posisi tembakan yang wajar, karena kita harus memaksa cue ball keluar dari rel ujung untuk membuat cue ball kembali ke posisi yang ditandai. Rentan jika cue ball melewati garis pembatas setengah meja. Karena itu, kecepatan harus sangat tepat. Atau terjadi masalah jika kecepatan kita kurang dan malah membuat cue ball berhenti di sini. Sekarang saya akan menunjukkan tembakan posisi alami untuk mendapatkan posisi bola 3. Pertama, kita akan menempatkan cue ball di sini dan menipiskan bola 1. Kita harus membidik bidikan ini dengan benar untuk mendapat posisi yang ditandai. Kunci dari tembakan ini adalah memastikan cue ball dekat dengan bola nomor 1. Kemudian tembak cue ball tepat di atas tengah dengan pukulan lembut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sudut ini pada bola 2. Sekarang tinggal memasukkan bola 2 dan cue ball kita secara alami akan bergerak menuju area posisi bola 3. Kita akan memukul cue ball di sekitar titik tengah pada cue ball atau sedikit di atas titik tengah dengan pukulan yang sangat lembut. Saat kita menembak tembakan ini, kita harus membuat cue ball bergerak dengan lembut dan memantul dari rel samping di dekat bola 3. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak pemain adalah selalu berusaha membuat cue ball di posisi terbaik dan harus setel lurus. Masalahnya, meski tembakan lebih mudah, untuk memposisikan pada bola berikutnya menjadi lebih sulit. Misalnya jika cue ball pemain berada di posisi ini, maka yang harus kita lakukan hanyalah menembak bola 2 dengan kecepatan lembut dan cue ball secara alami menuju ke area posisi untuk bola ketiga. Jika cue ball pemain berada di posisi ini, mungkin mudah untuk memasukkan bola 2, tetapi kita harus menggunakan lebih banyak kecepatan
untuk menghasilkan putaran cue ball yang baik. Alhasil, presisi dengan kecepatan cue ball akan sedikit lebih sulit dibanding berada di posisi titik tadi. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.